warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Badan sehat? Pikiran? Sehat. Dompet? Kurang saat. Kalau tiga ini sehat, aman dunia. Alhamdulillah, asyukurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah di maghrib menjelang isya di hari Jumat, ya, Kamis masuk Jumat. Semoga kita semuanya yang hadir atau nenek, ayah, ibunda, abang, kakak, semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Amin. diampunkan dosanya, dan semoga kita semuanya mendapatkan curahan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, mari sama-sama kita mencintai, meneladani, mengidolakan, menghadirkan semangat qudwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tema kali ini saya pilihkan tentang ketahanan keluarga. Ya, ketahanan keluarga. Ada beberapa problem di masyarakat kita hari ini, utama sekali kesibukan di luar rumah. Kemudian begitu berkembang pesatnya dunia tontonan gadget, ya. Kemudian juga lemahnya tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Kalau lingkungan, wallahu a'lam, sekolah dan pemerintah ini sudah cukup lemah sehingga harus pulang kembali ke rumah masing-masing. Kata orang, dan apa yang saya alami mungkin sama. Beranak ini paling dari kecil sampai SD, ya. Kalau sudah masuk SMP, SMA, kuliah, dia tidak mau sama kita. Dia dunia sendiri. Ya. Jadi realita yang ada ini harus kita sikapi dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Kalau tidak, maka peran ayah, peran ibu, khawatir apa yang dikhawatirkan 10 tahun yang lalu terjadi. Anak-anak ini akidahnya akidah membantu. Itu yang dikhawatirkan. Ibadahnya ya standarnya ya begitu. Maka ini tema yang saya bawakan ini berkaitan dengan problematika umat hari ini. Dan ternyata setelah dianalisa, dibuatlah semacam tulisan. Kemenangan dan kejayaan Islam ini termasuk adalah selain pribadinya baik, perhatikan, yang poin kedua itu rumah atau keluarganya juga baik. Karena ketika bicara masyarakat, tidak mungkin masyarakat itu baik kecuali keluarga. Karena masyarakat itu disebut RT RW karena kumpulan dari masyarakat, keluarga-keluarga. Rukun tetangga menjadi rukun warga. Maka jika pincang dalam membina rumah dan anak-anak,
kita menitipkan masalah 5-10 tahun yang akan datang. Sementara musuh-musuh Islam ini yang mereka rusak. Bagaimana supaya keluarga-keluarga muslim ini tidak lagi berfungsi dengan baik. Maaf sekali. Banyak yang tak kenal keluarganya, anak tak kenal, mak ayahnya pun tak kenal. Tak kenal apa ya? Karakternya. Kalau bahasa Arabnya muyul, arah cara berpikir, pola pikir, penuh dengan rahasia. Ada satu murid, ini mohon maaf ya, kita keluarkan dari sekolah karena kita punya beasiswa. Sekolah ini lembaga zakat, infak, sedekah orang. Jadi kita selektif. Di tengah perjalanan anak ini kedapatanlah apa yang sekarang ini Bapak yang kayak kalau di sisa, ngevape apa? Vape yang elektrik itu dia sudah candu dari sejak SD. Usut punya usut, janji punya janji. Saya bilang sekali lagi kedapatan kedapatanlah bungkusan ini yang apa namanya kayak ada cairan. Saya pun baru itu pula memegangnya. Nengok orang pernah ya apa namanya ini vape tadi, jadi diisap ya, kita heran juga rupanya mirip seperti handphone dicas, ada baterainya. Ini ternyata anak ini sudah candu, disembunyikan. Dia tinggal di asrama, dikasih makan, dikasih dibimbing, bisain cara dia menyembunyikan. Hampir 1 tahun. Dan dia ancam semua anak-anak asrama ini. Mana dia besar? Ya, jadi setelah ditangkap, datang berita ke saya. Jadi kita musyawarah sudah. Mungkin Anda nanti baiknya bisa jadi di luar, bukan di sini. Dan mohon maaf, Ustaz bilang antum dikembalikan ke orang tua. Ternyata keluarganya broken home. Ayah entah di mana, amat entah di mana. Coba. Ini satu contoh saya tangani baru-baru ini. Yang anehnya lagi, ketika kita bilang Anda dikeluarkan, tidak takut dan tidak ada minta maaf, tidak ada penyesalan. Ya sudah, santai aja. Keluar ya keluar. Kalau kita ingin sekolah, Ustaz tolong jangan. Saya ingin acting, kira-kira acting. Tidak ada. Seolah-olah dia tidak berdosa, dia tidak melakukan melanggar peraturan. Ini coba. Dan dia hari-harinya Quran. Dia asrama. Sholat 5 waktu. Gimana coba? Peraturan sangat ketat. Dia manjat masuk ke plafon sini. Coba di plafon coba lihat. Dia kehilangan vitamin A. Apa itu A? Ayah.
Sejak kecil ya terjadilah pertikaian, bla 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 bla. Akhirnya hilang pendampingan, pengawasan, pengenalan terhadap sosial dan keamanan security pribadi dan ada loss. Kita ambil dia ternyata sulit untuk dan mempengaruhi. Duit hilang, sandal hilang, makanan kawan pun hilang. Wah, ini tentu orang tua yang menitip anak kamu mudarat lebih besar sudah. Baik, saya ingin sampaikan, kita semua ini kan bermula dari keluarga. Sekolah pertama kita itu adalah keluarga. Kita bukan lahir seperti di negara barat kan. Nggak jelas asal usul. Alhamdulillah, wanita hamil nggak jelas siapa bapak. Kita Muslim, maka disebut oleh Nabi ada kalimat-kalimat yang indah. Takhayyaru limufiukum. Pilih tempat kalian itu menitipkan sperma. Sampai begitulah. Ada hadis riwayat wa ana khairukum linisa'i. Aku paling baik kata Nabi kepada istri. Afdaluhu lisanun zakir. Harta yang paling baik yang afdal itu lisan yang selalu berzikir. Wa qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur. Wa zawjatun mu'minah tu'inuhu ala iman. Istri yang beriman dengan imannya seorang wanita salehah, dia yang menguatkan suaminya. Tu'inuhu ala iman. Bergetar rumah, syahdu, sejuk, adem ketika seorang istri membaca Quran, tahajud, lemah lembut, membimbing, menservis, melayani dengan baik. Dan itu peletakan batu pertama di perasaan, pikiran, hati anak-anak kita ketika besok dia berkeluarga. Ada yang modalnya. Kemudian pertama dari hal atau kiat ketahanan keluarga ini, luruskan niat. Kita berkeluarga ini lillah, limardhatillah. Istriku, suamiku, Allah mempertemukan kita dalam bingkai akad, ikatan yang kuat, mitsaqan ghalidha. Karena Allah mau selama apapun pernikahan, sehebat apapun badai cobaan ujian keluarga, insya Allah sampai ke tujuan. Kenapa? Lillah. Jangan ada
namanya, telur puyuh di balik bakwan, tempe, sosis, akhirnya berubah namanya menjadi tahu berontak. Ya, nama asalnya itu bakwan, tapi karena diisi dengan telur puyuh, sosis, tempe, akhirnya berubah menjadi tahu berontak. Ada udang di balik bakwan. Bayangkan aja jika Ambon jualnya di Medan. Nah, ini menarik. Tapi kalau lillah, bahwa berkeluarga ini betul-betul untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul. Wankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau dulu kamu sebelum nikah fuqara, kata Allah, setelah itu Allah kayakan kamu. Jadi kalau ada orang menikah belum kaya, belum selesai sama dia kemiskinan, ada yang salah biasanya. Karena ini ayat, iyakunu fuqara yughnihimullah. Allah kaya. Ini ayat. Dan ternyata dalam keluarga ini Allah pernah dalam kehidupan berkeluarga, pengamatan seorang ulama dalam kitab Kado Pernikahan, setelah dianalisa sekian koresponden itu banyak dibuat angket. Setiap orang itu setelah menikah ada masanya Allah memberikan kepada mereka peluang rezeki yang banyak, tapi tergantung orangnya. Ketika dia boros, ketika dia tidak hemat, ketika digunakan untuk maksiat, maka dia jatuh sejatuh-jatuh, hancur sehancur-hancur. Kemarin saya kajian majelis taklim ibu-ibu, kaget. Dia punya suami merokok 5 bungkus sehari. Saya tanya, siapa yang udah haji, udah umrah? Tak ada. Saya tanya, siapa punya di sini istri punya suami merokok? Ada. Ini mohon maaf, saya tidak menyinggung, ya. Mohon maaf. Ada ibu itu 5 bungkus sehari suami yang merokok. Kali 20.000. Kali sebulan, kali setahun. Kalau 3 tahun bisa daftar haji kan? Lebih. 100 juta. Anggap aja lah paling hebat 2 bungkus atau 3 bungkus. Kalikan aja sebulan, kalikan aja setahun. 2 tahun bisa umrah. Tapi banyak yang tak berpikir. Mohon maaf, saya tidak menyinggung privasi, agak-agak menyindir jadinya. Jadi tujuan menikah itu supaya kita memenuhi perintah. Karena ada yang Allah ingin sampaikan, yaitu nikmat rahmat, kasih sayang. Kemudian menikah itu supaya kita membentuk keluarga yang Islami. Jangan ada orang Islam
Habib ini gaya macam apa? Salah. Dia salah dalam tujuan menikah itu salah. Siapa bu yang sekarang viral artis yang menghebohkan dunia medsos, sosmed apa? Ada yang lehernya patah lah, ada yang mencarut-carut lah. Jadi diunggah karena inilah pernikahan artis dengan kemewahan suara yang nyaring sehingga pelakon juga pemain bintang film wajah cantik, wajah ganteng, tapi tidak menjamin juga membuat keluarga itu rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Besar usia. Maka apa kata ulama? Saya baru menyampaikan satu tema tentang kisah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana dia masa kecilnya. Bahkan bagaimana kisah Sayyidina Umar mencarikan istri untuk anaknya Asim. Itu kan penjual susu. Anak penjual susu yang jujur. Dan itu kisah. Jadi ternyata para sahabat itu dalam berkisah dalam keluarga, jangankan bicara anak itu lahir, sebelum menikah pun mereka itu punya kisah-kisah yang menarik yang kita coba. Bukan karena dia PNS, pejabat. Coba, siapa yang tak kenal Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab? Menikahkan anaknya dengan anak penjual susu karena kejujuran anaknya di hadapan ibunya malam itu. Udah lelah dia, bersandarlah dia di suatu rumah orang warga. Dengarlah dia, ibunya bilang, nah campurkanlah air susu ini yang asli dengan air. Karena kita ini udah gak laku lagi jualan kita, harga kita mahal. Karena yang lain udah mencampurkan. Kata anaknya, Khalifah melarang Umi. Kata ibunya, Khalifah tak melihat, tak mendengar. Tak apa-apa. Ada di belakang dinding. Dulu rumah bukan kayak rumah sekarang. Pagarnya ke rumah jaraknya jauh. Tidak ada taman, apalagi di Arab. Ya. Masya Allah pulang. Dia cerita kepada pendampingnya, dia bilang tandai rumah ini. Besok pagi dicari beritanya, suami ibu ini sudah meninggal, anaknya ini belum menikah. Dikumpulkan anaknya. Coba siapa yang mau menikah? Asim. Asim ini lah menikah dengan anak penjual yang jujur. Masya. Ya, ini emas sekali. Maka kata ulama, selain membentuk keluarga yang Islami, maka tujuan menikah itu juga adalah supaya sempurna separuh agama. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinah, falyattaqillaha fin nisfil baqi. Separuh dah sempurna, tinggal 50%. Masya Allah. Ini nikmat bagi orang yang berkeluarga. Kemudian kata Rasulullah SAW, di antara tujuan menikah itu juga adalah supaya menjaga diri kita ini iffah, terhindar dari maksiat. Dan ini mohon maaf saya sampaikan, tolong sekali
yang punya gadis, yang punya anak muda, ya, pelajari, ajarkan kepada dia agama. Ketika sudah sampai waktunya, berusaha untuk mencari yang terbaik bagi pendamping. Kenapa? Ketenangan jiwanya di tengah gelombang ujian, terutama aurat. Hari ini di handphone anak-anak semuanya aurat, maka lebih baik dia punya keluarga yang sah, yang baik, itu untuk membuat dia selamat, mudah-mudahan bersih hatinya, bersih jiwanya. Kemudian perbaharui makna akad ikrar yang dulu saat prosesi pernikahan. Ini kata ulama. Jadi begitu dipanggil saksi, KUA, calon mertua, ya, sini calon menantu, semua memoto. Apalagi zaman sekarang, begitu aku terima nikah yang sah. Panggil ayah mana mempelai perempuan yang keluar, mana cincinnya, tahan, lamakan, mana buku nikahnya, pegang, cium tangan suami, jangan lepas, hanya cuma di situ aja. Habis setelah itu, dulu macam sinetron. Dan makanya kita tahu ya, prosesi dulu romantisme pernikahan itu kalau bisa ditajdid, diperbaharui. Walaupun kulit sudah keriput, rambut sudah memutih, gigilah tercabik cek-cek, selera sudah berkurang, ya, kesemutan dan lain sebagainya. Ya, banyaklah yang sudah berubah. Tapi kasih sayang itu perlu kita perbaiki dan perbaharui. Maka ketika dilihat oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu modal untuk dia. Tapi hari ini itu yang hilang. Ayah di meja makan pegang handphone, emak di kamar pegang, anak di sofa pegang handphone. Maka kata ulama, inilah zaman dekat tapi jauh, jauh tapi dekat, sehingga hilang keberkahan dan proses keluarga. Ini kata ulama. Apa maknanya proses keluarga yang hilang? Keakraban keluarga itu begini, menemukan format dalam membingkai cinta keluarga. Dulu kita melihat keluarga itu indah, bergerak, saling sambung menyambung, tahu menyambung. Contoh, saya yakin ini atuk-atuk, nenek-nenek, bapak, ibu, orang kampung semuanya, ya, tidak seperti hari ini. Dulu mengkait kelapa dulu kalau mau menyantap, sudah dikait, disulam, diculuk. Datang seorang istri ditimbang di pokok, digelinding, terbelah.
keluarkanlah ukuran dari bawah tungku ini yang macam kuda. Mulailah. Maka kalau pesta, kuda-kuda itu Masya Allah. Dicarilah air tempayan hujan. Kalau ada air parit yang bersih, kalau ada air sumur yang bersih, ditapis. Kalau sekarang, nih 6.000 kelapa setancil. Jadi mau memulai apa nih? Ayam berapa kilo? 2 kilo? Jadi, tapi tidak ada proses. Kalau dulu pakai lesung tuh, lesung. Kami kalau istilah orang Medan itu daun ditumbuk. Masuk sambal belajar, lences. Iya, masuk kencur, masuk rimbang. Proses. Jadi cinta keluarga itu dulu itu proses. Menghadirkan makanan, menggosok dari mana? Haram. Oh, payah dulu. Beragu-beragu kalau tak pandai gosok. Pangan pelumbu. Ternyata keluarga yang begitu tuh, ayah jangan anak-anak makan menyentuh lauk pauk dulu sebelum duduk big boss tuan taku. Jangan coba-coba. Nah, makanya dulu mau istri mau anak-anak, sekarang apa kau bang? Coba-coba. Cerai-cerai. Ngeri. Aku jadi juga. Capek, aku pun capek juga. Ngeri. Kalau dulu Allah atuk ayah, kalau dah marah senyap dunia. Itu hormat. Tapi wibawa itu bukan masalah marah, enggak. Zikir, sholat, dia betul-betul. Pakaian itu tidak boleh bernajis sedikit. Rapi. Bahkan membasuh pakaian pun harus dibilas. Dibacakan sholawat. Hanya saya baca kisah-kisah. Dalam menjaga aurat, mandi tak ada telanjang pula kain gandum ini. Tahu ibu gandum? Sekarang dah pakai bunyi plastik. Kalau dulu ada apa namanya? Itu sumpit gandum betul. Bunyi air. Walaupun di sungai jaga. Kemudian belajar menjadi pasangan disayang yang disayang. Suami belajarlah, istri belajar. Peran seorang ibu, peran seorang ayah belajar. Saya baca kisah-kisah Rasul, kisah sahabat, Masya Allah. Justru dia membantu suaminya mencuci, menjemur, ya, membantu membersihkan rumah, mengambil tepung untuk roti. Suami. Di situ ada keharmonisan. Maka kalau sudah ada yang merasa terzolimi antara pasangan itu, sudah tak sehat. Aku aja
Tahu enak-enak aku yang capek. Terbaik. Kalau kayak gini aku bagus jadi suami, kau jadi istri. Udah merusak takdir kan. Coba kau rasakan itu jadi perempuan tinggi gaji. Ya, itu bahaya. Kemudian tidak terlihat punya masalah. Ini hebat, bercermin dari keluarga-keluarga zaman dulu. Padahal kerjanya kesama. Karena kerjanya kaisa, tapi mereka tidak terlihat punya masalah. Dia anaknya banyak, tapi bisa menyembunyikan kapan dia itu bertemu suami istri. Anaknya banyak. Begitu silentnya dia menjaga rahasia ranjang. Hebat. Padahal kamar satu ya. Mesra aja anak. Saya ada rumah, saya kontrakkan di Rawapening. Jadi pas kosong datang ada yang anaknya 6. Rumah tipe 38, 2 kamar muat 5. Muat kan? Dalam hati saya dulu aja rumah kamar 1 untuk ganti baju. Ya, Masya Allah. Terlihat tidak ada masalah. Anak-anaknya Masya Allah mengerti, paham kondisi keluarga. Tidak menuntut lebih. Jadi dia tahu kapan dia mengajukan keinginan, kapan tidak. Tahu dia kapan dia mengajukan selera dia. Sekarang kawan ini, aku mau beli ini. Tidak sayang sama istri. Tengok dia tuh sayang sama istri yang beli ini. Makanya mulai dari malam sampai pagi itu. Mending suami atau suami kemana apa ya tidur. Ampun, tidak dipenuhi, salah dipenuhi. Kalau dulu enggak periuk bocor tempel, menempel pakai sabun kalau tidak salah. Odol. Periuk coba, Masya Allah. Kemudian ya sedikit lagi. Selalu tampil young and fresh. Ini bahasa Mangkinang. Wahai ibu-ibu, nenek-nenek, jangan kau TikTok untuk di media sosial. Kau cantik gigi arisan. Salah. Zaman ini sudah berubah. Di luar banyak yang cantik-cantik. Sehingga suami-suami ini matanya jeleletan. Untuk meredam ini, si istri hari ini harus young and fresh. Ini di rumah pakai baju apa namanya? Daster, mau belajar pula. Mana mesra mana? Tiba keluar di rumah, aku bingung. Begitu kita keluar perempuan ketat-ketat di handphone India, China, Rusia, Amerika, anak bangsa. Maka hari ini harus young and fresh. Perempuan itu memang apa sekarang musim sekarang MS Glow. Wah, ibu-ibu harus glowing, tapi untuk suami. Jangan pas arisan glowing di rumah belajarin. Untuk suami glowing. Wah, selera suami. Itu mantap, itu iman. Jadi anak-anak coba 90% kata pengamat
pendidikan, keharmonisan suami istri mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan kasih sayang kepada anak. Tapi kalau nampak masalah problem, anak jadi kambing apa? Ayah maafkan, dan kena anak. Tapi kalau kasih sayang dapat batin kehidupan kemuliaan, sini baik. Kenapa? Itu dia. Sekarang pulang-pulang capek, pulang-pulang masalah, anak menengok masalah, tiba begitu pegang HP, anak-anak tengok, makan GoFood, kamu makan lah, kamu pun aja, makan sendiri, ambil minum sendiri, piring sendiri, istri megang HP, habis. Ya baik, itu mungkin banyak memang yang harus disampaikan. Yang mudah-mudahan ini bagian dari nasihat. Kalau ada, mungkin nanti ke cucu sampaikan. Ya, banyak manfaat di zaman modern ini sehingga tatanan keluarga Islam terjaga dengan baik. Insyaallah keluarga ini yang penerus kepemimpinan kejayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.